Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istilah Nurul Istiqomah dengan NIM 31070070723201111. Kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Mari kita simak. Selamat datang di presentasi hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang seorang karyawan yang mempunyai kompetensi yang bagus, yang baik, tetapi dalam kinerjanya ternyata karyawan tersebut justru tidak sesuai harapan. Nah, di sini saya sebagai manajer dari sebuah perusahaan A yang kira-kira mempunyai karakter kriteria karyawan yang seperti itu. Tentunya di sebuah perusahaan pasti ada satu atau beberapa karyawan yang seperti yang telah saya sebutkan. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan mencari tahu kira-kira apa penyebab dan jalan keluar dari karyawan semacam itu. Mari kita simak video dan kisah dari Rina. Rina adalah seorang staf administrasi di divisi keuangan perusahaan A. Ia lulusan akuntansi, punya nilai akademik yang baik dan cukup piawai dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang mendukung kerjaannya. Pada awal bekerjanya, dia cukup memperlihatkan kinerja yang baik. Tentunya, manajer mempercayakan beberapa pekerjaan kepada Rina dengan latar belakang dan pendidikan yang bagus yang dimiliki oleh Rina. Namun, 3 bulan bekerja, muncul masalah. Laporan keuangan yang ia buat sering terlambat. Terdapat kesalahan dalam penginputan data dan ia juga tampak bingung ketika diberi arahan. Padahal, secara kompetensi, ia memenuhi syarat. Nah, kira-kira apa yang salah dari Rina? Sebagai manajer, tentunya saya tidak langsung menghakimi apa yang terjadi pada Rina. Tetapi, saya ingin tahu terlebih dahulu apakah ini masalah teknis, beban kerja, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam dari sekedar permasalahan di ruang kerja. Dalam dunia kerja, tentunya pasti ada 1 atau 2 Rina dalam sebuah perusahaan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan manajer ketika performa tidak sesuai ekspektasi? Oke, yang pertama saya menggunakan teknik root cause analysis. Hasilnya ternyata Rina kurang memahami sistem pelaporan baru dan malu bertanya. Beberapa bulan terakhir, perusahaan sedang menggaungkan adanya sistem pelaporan baru. Perusahaan sedang mengupgrade sistem pelaporan yang mereka miliki. Dan ternyata hal itulah yang mempengaruhi menurunnya kinerja Rina. Karena ternyata Rina kurang memahami sistem pelaporan baru dan dia malu bertanya kepada senior yang lain. Dengan background pendidikan yang bagus, dia merasa bahwa kalau dia bertanya, dia akan diremehkan atau mungkin orang lain akan menurunkan pandangannya tentang Rina yang kompeten. Ada sebuah kutipan, performance is behavior, not identity. Performa adalah sebuah tingkah laku, bukan identitas. Jadi, performa bekerja adalah sebuah tingkah laku atau sesuatu yang bisa kita lakukan, bisa kita usahakan, bukan identitas yang sudah melekat pada diri kita. Tidak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan ataupun bakat yang kita miliki. Tetapi, sejauh apa kita bisa belajar dan bagaimana kita menciptakan performa yang baik dalam dunia bekerja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah intervensi manajerial mengenai apa yang sedang terjadi dengan Rina dan bagaimana cara mengatasi kasus yang terjadi pada Rina. Langkah pertama, saya memakai langkah one-on-one meeting. Saya di sini ngobrol 4 mata dengan Rina. Saya memulai dengan apresiasi mengenai apa yang sudah dilakukan Rina selama ini. Lalu saya menyampaikan kekhawatiran saya terhadap data yang keliru. Karena data yang keliru tentunya akan berdampak pada perusahaan. Saya tidak menghakimi.
kira-kira seperti ini kata-kata yang saya lontarkan kepada Rina. Saya tidak menghakimi, saya bertanya, apa yang membuatmu sulit menyelesaikan laporan dengan tepat waktu? Nah, di sini saya akan mulai mendengarkan keluh kesah Rina. Saya akan menjadi pendengar mengenai apa yang dirasakan oleh Rina dengan tanpa menilai apapun, begitu. Nah, setelah mendengar cerita dari Rina, ternyata ia belum menguasai template baru mengenai pelaporan yang ditegakkan oleh perusahaan kami. Jadi, kami membuat rencana bersama. Saya dan Rina menetapkan rencana supaya Rina menjadi lebih maju dan berprogres, yaitu belajar sistem keuangan, dan kami beri waktu pelatihan selama 1 minggu. Saya menunjuk rekan senior untuk mendampingi Rina untuk memberikan pelatihan Excel. Di sini kami memberikan pelatihan selama 2 jam selama 1 minggu. Setiap harinya dia akan meluangkan waktu 2 jam, di mana waktu itu adalah waktu ketika Rina merasa siap untuk belajar. Rina akan mendapatkan pelatihan Excel dari para senior rutin selama 1 minggu. Setelah adanya proses mentoring dan pelatihan tersebut, tentunya tidak serta-merta kami memberikan pelatihan cuma-cuma kepada Rina tanpa adanya follow up setelahnya. Harapannya nanti supaya pelatihan ini akan memberikan dampak yang baik bagi Rina, supaya Rina bisa mengupgrade diri dan mendapatkan sesuatu yang baru, pengetahuan yang baru mengenai pelaporan ini. Nah, saya akan memantau progresnya setiap minggu dan saya akan memberikan feedback cepat jika ada kesalahan supaya langsung bisa diperbaiki bersama-sama dengan mentor Rina. Harapannya setelah adanya pelatihan ini, sesi mentoring ini, Rina akan bisa mengupgrade dirinya. Rina menemukan sesuatu yang baru, menemukan pengetahuan yang baru, sehingga Rina bisa lebih menyesuaikan, bisa beradaptasi dengan sistem pelaporan baru yang digaungkan oleh perusahaan. Apa yang terjadi setelah 1 bulan? Ternyata Rina menjadi lebih percaya diri, laporannya menjadi lebih tepat waktu, minim revisi, dan proaktif bertanya. Ternyata adanya mentoring dan sesi pelatihan tersebut membantu menaikkan kinerja Rina, semangat kinerja Rina, dan menjadikan Rina menjadi lebih cepat beradaptasi dengan perusahaan. Hal ini akan memberikan dampak baik bagi perusahaan dan Rina sendiri. Bagi Rina, tentunya dia akan melakukan pekerjaan ini dengan hati yang senang, bukan dengan tuntutan dan tidak dengan keterpaksaan karena ketidakbisaan yang ada pada dirinya. Tetapi Rina akan menjadi lebih semangat, Rina akan menjadi lebih tanggap terhadap tugasnya dan menjadikan habit kerja yang baik bagi Rina. Lalu, apa dampak baiknya bagi perusahaan? Tentunya perusahaan itu akan mendapatkan dampak baik itu tersendiri, teman-teman, di mana pelaporan keuangan perusahaan akan menjadi lebih terstruktur. Selain itu, pasti akan memberikan dampak bagi tim kerja Rina, di mana rekan satu timnya akan merasa lebih efisien kerjaannya, menjadi lebih cepat, karena tidak ada lagi satu dari anggotanya yang merasa tertinggal, merasa belum paham, dan merasa belum bisa mengaplikasikan apa yang menjadi standar perusahaan. Nah, itu tadi kira-kira hal-hal yang bisa kita lakukan mengenai menggali apa yang terjadi kepada Rina, langkah-langkah intervensi yang kita lakukan untuk mencari akar masalah dan mencari solusi dari kasus Rina seperti itu. Nah, selain itu, apa yang bisa kita pelajari? Tentunya kita akan mendapat pelajaran banyak hal, bahwa kinerja yang buruk tidak selalu karena malas. Bisa jadi juga karena adanya adaptasi, lingkungan, atau komunikasi yang buruk. Tips saya sebagai manajer kepada manajer yang lain bahwa 1. Jangan langsung menyalahkan. 2. Dengarkan dengan empati keluhan dari karyawan yang bersangkutan. 3. Buat rencana yang nyata dengan karyawan tersebut agar karyawan tersebut menjadi lebih berproses dan terus berproses menjadi lebih baik. 4.
Karyawan yang sedang bermasalah atau yang sedang mengalami gangguan harus didukung, bukan ditekan. Mari kita menjadi manajer yang sukses, bukan bos galak. Setiap tim pasti punya satu Rina dalam sebuah perusahaan. Terlepas dari apapun masalah yang sedang dihadapi oleh Rina tersebut. Dan keberhasilan Anda sebagai manajer adalah ketika Rina mampu mengembangkan dirinya atau mampu beradaptasi dengan lingkungan, bukan malah pergi meninggalkan perusahaan Anda. Mari kita bantu Rina atau karyawan Anda yang mungkin sedang mengalami kejadian atau sedang menjadi Rina untuk berprogres menjadi lebih baik agar mendukung perusahaan Anda, bukan malah menghakimi dan membiarkan Rina pergi. Terima kasih telah menyimak video presentasi ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.